Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari great people dan dari teman-teman yang komen di YouTube. Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama, ada pertanyaan, tekanan pengaruh ke ekstraksi gak bang? Ini pertanyaan ada di video kopi filter kafeinnya lebih tinggi daripada espresso. Maksudnya mungkin tekanan pressure pas buat espresso kali ya. Jadi kalau pressure buat espresso akan memberikan ekstraksi yang berbeda. Itu spesifiknya ke tingkat ekstraksi. Biasanya espresso dibuat dengan pressure biasanya 9 PSI. Tapi apakah bisa menggunakan jenis pressure yang berbeda? Bisa banget. Gue pernah tes pressure paling rendah ada di angka 6 PSI. Jadi 6, 7, 8, 9 gue pernah cobain. Hasilnya ternyata memberikan tingkat ekstraksi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pressure memberikan energi. Energi menghasilkan gaya di mana gaya tersebut akan memberikan efek terhadap ekstraksi. Jadi tekanan atau pressure akan memberikan rasa yang berbeda-beda tergantung tingkat pressure-nya berapa. Kemudian pertanyaan kedua, kalau originnya sama, beda varietas, apakah bisa disebut single origin? Ini di video ini bedanya kopi single origin dan blend. Bisa dong. Ya kenapa tidak? Apa ya? Single origin itu kan spesifik dari suatu daerah. Jadi contoh, kopi kita dari Kamojang, dari Wanojang. Di Kamojang ada beberapa jenis varietas. Kalau varietasnya dipecah, misalnya single origin Kartika, single origin Lini S, single origin Yellow Katura, itu aja udah jadi 3 jenis kopi yang berbeda. Kenapa? Karena varietasnya berbeda. Bahkan bisa dibuat single origin mix varietas, bisa juga. Jadi hal tersebut sangat-sangat bisa disebutkan dan diucapkan untuk sebuah single origin. Karena balik lagi, single origin mengacu ke suatu daerah yang spesifik di mana kopi tersebut dihasilkan. Acidity bright itu apa maksudnya? Nggak terlalu asam rasanya. Jadi di kopi kita biasanya menyebut acidity itu kita bahasa lainnya adalah brightness. Nah ini mengacunya kemana? Ini mengacunya ke salah satunya ada di rules World Brewers Cup Championship. Di bagian acidity, acidity is defined as the perception of acid in coffee, often described as brightness when favorable or sour when unfavorable. Kalau acidity-nya rasanya enak, biasa kita sebutkan dengan istilah namanya brightness. Jadi kalau kita translate ke bahasa Indonesia, bright itu kan terang. Nah, jadi kita suka merasakan ketika kita makan sesuatu dan asamnya itu positif, asamnya manis, itu kan kita kayak terang, kayak cerah gitu. Nah, di bahasa Inggris kan itu adalah brightness. Tapi kalau acidity-nya sifatnya negatif, kecut atau tidak mateng atau terlalu mateng kayak buah-buah yang hampir menuju busuk, kita sebutnya sour. Sour itu kan kalau kita bahasa Indonesia itu kayak kecut, kayak sepet, asam tapi sepet. Ada satu lagi asam tapi fruity tapi manis. Nah, asam yang positif itu kita sebut dengan bright atau brightness. Contohnya bright apa? Contohnya bright asam-asam buah-buahan atau permen, itu bright. Asam yang sour apa? Cuka, atau misalnya barang-barang yang basi atau buah-buah yang belum mateng, itu sour. Jadi ada bright, ada sour. Kalau yang ganteng kayak gua, bright. Di pertanyaan keempat, untuk manual brew, kalau dibandingkan dengan Easy Presso K Ultra dan Kino Classic, mana yang lebih baik? Bedanya apa aja? Ini di pertanyaan di video Malconic IK. Kalau gue compare Easy Presso K Ultra dan Kino Classic, dia memberikan dua karakter yang berbeda. Di Easy Presso, dia akan memberikan tingkat acidity yang lebih bright. Nah, nyambung nih ke pertanyaan barusan nih. Jadi dia ngasih acidity itu lebih tinggi tingkatannya. Intensitasnya lebih tinggi. Sedangkan di Kino, intensitasnya biasanya medium low acidity-nya. Jadi, kalau kita dapat kopi yang cuma manis, terus kita butuh brightness, kita butuh acidity-nya, gue pasti pakai Easy Presso. Tapi kalau gue rasa kopi gue udah bright nih, ya, kopi gue udah acidity-nya high. Gue nggak mau acidity itu terlalu tinggi sehingga dirasakan oleh peminum kopi gue. Kalau kopinya itu dry atau astringent, karena acidity-nya terlalu tinggi, gue akan pakai Kino. Kenapa? Karena Kino memberikan karakter yang lebih manis. Perbedaannya ada di particle size distribution, yang artinya di bagian antara Kino atau Easy Presso, mereka punya penyebaran partikel yang berbeda. Mungkin di Easy Presso lebih banyak kasarnya dibanding halusnya, mungkin di Kino lebih banyak halusnya daripada kasarnya. Nah, perbedaan jumlah partikel ini akan memberikan hasil ekstraksi dan rasa yang berbeda. Itu perbedaannya. Dua-duanya burnya sama-sama conical, tapi berbeda geometrinya, jenis pisaunya itu berbeda. Tapi gue belum pernah spesifik membahas ini. Mungkin kita akan coba spesifik membahas Kino sama Easy Presso itu bedanya apa. Aku kok nggak paham interval. Gimana penjelasan gamblangnya? Ini menurut Google, interval adalah jarak atau perbedaan antara dua hal
baik itu jarak waktu, jarak fisik, atau jarak bilangan. Interval bisa dijumpai dalam berbagai bidang seperti musik, matematika, olahraga, dan drama. Dan termasuk nyeduh kopi, ada intervalnya. Nah, apa interval kita? Interval kita adalah jarak waktu. Jadi, dengan resep normal kita, 13 gram kopi, 200 gram air, kita selalu bilang kita pakai 4 interval. Artinya, seduhan itu kita bagi ke dalam 4 jarak waktu berbeda. Dan kita bagi per 30 detik. Jadi gua tuang air pertama, misalnya tuang air pertama menghabiskan waktu selama 10 detik, gua akan diamkan sampai 30 detik. Jadi 10 tambah 20, 30 detik. Setelah di timer gua 30 detik, gua akan brew lagi dengan waktu yang sama, tuangan air 10 detik, dengan durasi diamnya selama 20 detik. Itu 30 detik sendiri. Jadi 30 ke 30 ke 30 ke 30 itu adalah interval, jarak antar waktu. Oke? Gua subrek, mau nanya subrek apaan? Oh, siap subrek. Mau belajar buat kopi untuk konsumsi sendiri di rumah. Alat apa yang harus dibeli? Dalam kurung yang pastinya murah aja, WKWK. Jenis kopi yang rekomen apa untuk pemula? Dalam kurung yang ada di toko lu aja lah. Udah pasti subrek lu bro, gua lo emang. Harus dari Tokopedia, Shopee, dan shop Tokopedia Fugol pastinya. Subrek. 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 Jadi yang pastinya subrek bisa beli V60. Itu alat yang paling basic yang harus dimiliki. Menurut gua harus banget. Kenapa? Kalau lu nggak pernah nyeduh di V60, menurut gua lu bukan brewers dan lu nggak cobain alat seduh. Lu harus beli V60 plastik. Harganya hanya Rp100.000. Daripada lu beli rokok yang habisnya cuma 2 kali atau 3 bungkus, lu mending beli V60. Beli paper filternya Hario V60. Jadi beli paper filter plus drippernya. Harganya paling cuma ya 130.000. Lu udah bisa nyeduh kopi sampai kapanpun. Kemudian, kalau belum punya budget untuk beli kettle elektrik, belilah kettle biasa, tinggal panasin di atas kompor pakai termometer. Tapi kalau ternyata subrek punya budget, subrek bisa beli kettle elektrik yang ada termometernya. Jadi kita bisa atur suhunya. Jadi yang pertama adalah V60 plastik, paper filter, dan kettle. Kalau nggak ada budget beli kettle elektrik, tapi subrek kayaknya banyak duit. Hah? Karena duitnya subrek anjay. Antam nggak gue subrek. Jadi udah lu beli kettle elektrik yang harganya masih terjangkau buat lu. Terus yang ada suhunya supaya lu bisa kontrol variabelnya. Dan yang terakhir, kedua terakhir, lu harus punya scale, timbangan. Kenapa? Kita bisa nimbang kopinya, kita bisa nimbang jumlah airnya, dan kita bisa pakai resep seduh. Dan yang terakhir, harus ada gilingan, grinder. Grinder bisa beli hand grinder yang budgetnya ada di angka kisaran 200.000, 300.000, 400.000. Bisa cek video kita di Timor Chestnut C2 itu, kalau nggak salah itu grinder masih ada, harganya murah meriah juga. Jadi harus punya dripper V60, paper filter, kettle, scale, dan grinder. Dan tentunya kopi dari Fugol Coffee Roaster. Cek Tokopedia, Shopee, dan shop Tokopedia kita. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Nomor 7. Apa itu Fugol? Yang nanya ini Erwintan 4746. Di video kopi filter, kafeinnya lebih tinggi daripada espresso. Loh, kok bisa kamu nonton channel Fugol tapi kamu nggak tahu itu Fugol apa? Fugol itu adalah singkatan yang artinya future and goal. Jadi dipecah, future and goal. Goal kalau kita nendang bola masuk gawang, future masa depan. Jadi kalau di masa depan lu tendang bola masuk gawang, future goal. Goal itu adalah tujuan, impian, cita-cita, harapan. Future adalah masa depan. Jadi kalau digabungin, future goal itu adalah impian kita di masa depan. Cita-cita kita itu apa? Kenapa gue kasih namanya Fugol? Karena kita sebagai manusia, kita pasti selalu punya cita-cita. Dan gue pengen Fugol bisa menginspirasi orang-orang di luar sana untuk bisa terus mengejar dan mencapai cita-cita mereka. Entah 5 hari lagi, entah 1 minggu, entah 1 tahun, entah 10 tahun. Tapi setiap orang harus punya will, harus punya keinginan yang kuat. Dan mereka harus percaya suatu hari mereka mencapai cita-cita dan impian mereka. Oke? Untuk menemani great people sampai kepada cita-cita great people, lebih baik great people sambil minum kopi Fugol. Cek Tokopedia dan Shopee kita, dan shop Tokopedia kita ada kopi dari Fugol Marketing. Kalau resin dan akrilik gimana? Ini adalah material V60 mana yang paling optimal. Setahu gua, resin itu tidak food grade. Gua nggak tahu ada resin yang food grade atau tidak. Setahu gua, resin tidak food grade. Akrilik ada yang food grade sepertinya, tapi menurut gua kayaknya dua material ini, resin dan akrilik, tuh kayaknya belum pernah dipakai untuk dripper. Jadi karena ini tidak safe, ini bukan food grade. Jadi, dan belum pernah ada dripper yang menggunakan resin dan akrilik. Tapi kalau mau dilihat, resin dan akrilik bentuknya materialnya mirip-mirip plastik. Jadi Indian bakal sama aja seperti plastik. Tapi belum ada resin dan akrilik dripper. Itu nggak akan ada menurut gua, karena itu bukan food grade. Tapi kalau suatu hari ada resin dan akrilik food grade, gua nggak tahu. Tapi resin dan akrilik mirip-mirip plastik, jadi ekstraksinya akan mirip-mirip seperti plastik. Tapi setauku,
Bukannya yang menentukan biji kopi ini cocok buat filter atau espresso dari tingkat roastnya ya. Semakin roastnya dark, semakin juga tidak cocok buat filter dan lebih buat espresso. Ini bedanya kopi single origin dan blend. Jangan sampai ketuker. Bener! Lu nggak salah, statement lu bener. Filter dan espresso dibedakan dari roast profile. Tapi biasanya orang kalau minum espresso, orang suka di blend. Kenapa? Karena dengan espresso dia bisa capture rasanya. Tapi sekarang juga filter bisa di blend. Jadi filter sama espresso itu tidak hanya dibedakan sekarang dari tingkat roast profile-nya. Pada dasarnya iya, itu variabel pertama. Tapi apakah ada orang pengen minum filter pakai roasting espresso? Bisa juga. Tapi optimalnya memang roasting filter ya buat filter, roasting espresso buat filter. Buat espresso. Tapi untuk blend, orang bisa blend di filter, sekarang orang bisa di blend di espresso. Jadi tidak ada masalah. Oke? Fermentasi di perut luwak termasuk apa, Om? Mari mengenal 5 proses fermentasi kopi di dunia. Fermentasi di perut luwak termasuk anaerobik luwak. Gue habis meneliti barusan, gue bedah tuh luwak. Menurut gue bisa simpulkan kalau fermentasi kopi yang terjadi dalam perut luwak itu hubungannya dengan prebiotik. Kata-kata prebiotik ini biasa kita temukan di dalam minuman-minuman prebiotik seperti Yakult atau minuman-minuman yogurt atau fermentasi lainnya. Kenapa prebiotik? Karena minuman tersebut mengandung bakteri baik yang membantu melancarkan pencernaan. Oke? Kenapa prebiotik? Karena ini terjadi di dalam tubuh si luwak. Otomatis di dalam tubuh luwak terdapat, di dalam pencernaan, di dalam ususnya luwak terdapat bakteri prebiotik yang memang udah ada dari sananya, dari si tubuh luwak ini. Otomatis fermentasi yang terjadi adalah fermentasi probiotik yang terjadi karena adanya kontak antara kopi dan bakteri yang terdapat di dalam usus luwak. Jadi itu kita bisa kategorikan sebagai fermentasi probiotik. Kalau misalnya gua makan kopinya, gua fermentasi, itu artinya John probiotic fermentation. Artinya, kopi tersebut akan bereaksi dengan bakteri yang ada di dalam usus gua. Gua mau coba. Gua besok mau beli cherry, gua telan bulat-bulat, terus gua jadikan John probiotic fermentation. Dan gua pakai di kompetisi. Gua kasih teman-teman jas kopi kompetisi pakai probiotik. Jangan, guys. Berbahaya. Ntar habis ini pas gua compete terus gua bilang ini kopi probiotik, judge pada nggak ada yang mau minum. Kita sampai di pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-11. Bang, kenapa ya V60 yang saya buat selalu meninggalkan rasa sepet, nggak enak, rasa lengket di mulut. Dia typo, guys. Jadi ini tips mengatasi seduhan rasa pahit di manual brew. Oke, rasa pahit yang pertama dihasilkan oleh tingkat ekstraksi yang terlalu tinggi. Jadi kalau pakai grind size yang terlalu halus bisa pahit. Terus pakai kopi yang terlalu gelap bisa pahit. Pakai suhu air yang terlalu tinggi plus kopinya yang gelap bisa pahit. Kemudian dari paper filter. Kalau paper filternya salah pakai, bukan pakai yang udah bleach, yang udah putih, masih pakai yang coklat, itu juga bisa pahit. Atau dari air. Kalau Suprapti, Tarjoko pakai air yang ppm-nya terlalu tinggi atau pH-nya terlalu tinggi. Let's say ppm airnya di atas 150 tinggi banget. Bisa pahit karena terlalu banyak mineralnya. Dan pakai, kok ngeheng kepala gua, suhu air sama apa tadi gue bilang? Jenis air sama sama jenis air yang punya pH terlalu tinggi. Kan ada air-air yang pH-nya di atas 7, pH 8, air-air alkalin. Itu juga nggak bisa karena pH-nya terlalu tinggi. Itu pasti pahit. Terus kalau misalnya intervalnya kebanyakan. Jadi yang normalnya kita pakai 3-4 potongan, ini dibuat sampai 5, 6, 7 potongan. Itu udah pasti pahit. Karena kenapa? Over extract. Oke? Atau brew time-nya panjang banget. Yang harusnya nyeduh di 2 menit sampai 3 menit maksimal. Ini nyeduhnya sampai setengah jam. Nah itu pahit. Perhatikan variabel-variabel tersebut buat supaya lebih sedikit. Intinya adalah transfer energi. Energi yang dipakai untuk mengekstraksi kopi kita jangan terlalu tinggi supaya tidak over extract. Tapi jangan terlalu rendah supaya tidak under extract. Jadi pahit selalu dihasilkan dari over extract atau variabel-variabel seduh yang tidak pas. Oke, sekian kita punya 11 pertanyaan. Gua harap pertanyaan ini dijawab dengan baik. Kalau tidak dijawab dengan baik, mohon maaf. Lahir batin. Bentar lagi kan puasa. Jangan lupa cek Tokopedia, Shopee, dan shop Tokopedia kita ada kopi-kopi dari Fugol. Thank you so much, great people. Ya, kalau mau nanya lagi, silakan komen lagi. Tolong kasih pertanyaannya yang masuk akal. Yang pertanyaan tentang nyeduh kopi, jangan pertanyaan tentang percintaan dan yang lainnya. Terima kasih, great people. Like, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman great people jika merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.